Jawa ini sebenarnya kalau diistilahkan jumenenge wahyu. Iya. Lewis sok lenek tetungkule tanah Jawa arep enek nggawa katentreman lek enek wong sing bergerak Prabu Heru Cokro. Ramalannya Iya. sok lenek tahun kembar 55 itu seperti wayah-wayah gaib lek tetungkule tanah Jawa itu enek wong laku katentreman. Rahayu Poro Kadang dimanapun Anda berada, tetap di channel Manunggal Roso. Semoga Anda semua tidak bosan untuk melihat channel kami agar semakin berkembang. Rahayu. Begini Pak Ali, kita itu sebagai suku Jawa, terus dalam menghadapi tantangan era sekarang ini, modernisasi ini, gimana Pak Ali? Sebagai orang Jawa ini dalam menguri-nguri budaya Jawa ini Pak Ali. Jadi istilahnya kita tidak nguri-nguri. Tidak hanya nguri-nguri dan tidak hanya pelestari. Tetapi kita mengembalikan jati diri sebagai warga Jawa. Ini bagian dari proses sejarah yang tidak bisa terpisahkan dari berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa ini sebenarnya kalau diistilahkan jumenenge wahyu. Iya. Jumenenge wahyu apa? Sebenarnya banyak wahyu yang turun dari tanah Jawa itu banyak sebenarnya. Sejak zaman Sriwijaya Mojopahit seperti Romo Semono dapat wahyu wajah gaib. Iya. Seperti Sri Gutomo itu ada wahyu Sabtodarmo itu yang ada di Pare itu. Mai Kartawinata itu ada puncak wahyu dalam aliran kebatinan perjalanan. Penerima wahyu seperti ada lagi Sosro Kartono. Sebenarnya apa? Kalau kita bedah sebenarnya banyak sebagai orang-orang Jawa itu penerima wahyu. Perkara ini diakui atau tidak, tapi faktanya itu begitu. Banyak Jawa itu penerima dari wahyu dari Maha Suci. Iya. Gitu. Dari segi budaya semua ahli-ahli astronomi hitung-hitungan Jawa itu kan sebenarnya Joyoboyo, Ronggowasito itu kan ya sudah Jawa juga ya Pak Ali ya. Iya, seperti saya masih ingat seperti Sedar kala tiganya Sri Adi Joyoboyo itu gini, lewis sok lenek tetungkule tanah Jawa arep enek nggawa katentreman lek enek wong sing bergerak Prabu Heru Cokro. Jadi sebenarnya apa? Kita sebagai warga Putra Romo dan sebagai abdi Jawa ini kita soal abdi Jawa ini kita harus bangga. Jadi dalam rangka dulu itu istilahnya Ronggowasito itu sudah menorehkan ramalannya. Soalnya tahun kembar 55 itu seperti wayah-wayah gaib. Lek tukule tanah Jawa itu enek wong laku katentreman sing bergerak Prabu Romo Heru Cokro. Ini ada apa? Nah, kalau kita kupas, kalau kita waktu Romo Semono menempai wajah gaib siang jenis jagat manunggal, loro dari siji. Kalau kita sudah manunggal, urip kita manunggal dengan Maha Suci, urip kita manunggal dengan para pemimpinnya, manunggal dengan lingkungannya, manunggal dengan negaranya, bangsa dan negaranya, ya kita kan laku tentrem itu yang kita Jawa sebagai filsafat laku tentremnya itu yang kita kedepankan kan itu Mas. Iya. Jadi kita itu harus eling marang Jawane, bali marang Jawane, yo nglakoni Jawane, istilahnya gitu ya Pak. Iya, salah satu budaya Jawa yang tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang itu dalam masyarakat yang sekarang ini menghadapi era globalisasi, masyarakat yang dihadapkan dengan glamor dan hedonistik, misalnya orang itu dihadapkan dengan glamor kita di mal-mal, kita hidup mewah bermewah-mewahan. Lah, kalau nilai kegotong royongan sudah hilang,
ciri khas orang Jawa itu apa? Satu itu adalah gotong royong. Nah, kalau menghadapi era tantangan ke depan ini, menghadapi globalisme ini, bagaimana kita menemukan jati diri Jawa ini harus kita depankan sebagai apa? Sebagai filsafat Jawa harus kita kedepankan dalam menghadapi tantangan zaman ini. Iya. Terus gini Pak, dalam hal nguri-nguri dan mempertahankan sebagai tradisi Jawa itu, kita itu apa Pak yang harus kita lakukan itu, terutama sebagai putra Romo ya, Pak? Ya budaya yang kita urus selain gotong royong ya kita anjang sana ini. Anjang sana antar kadang, ini kan budaya saling kenal mengenal antar satu sama lain. Dan kalau budaya anjang sana itu kita kembangkan, ini nanti akan kecil kita berbuat sampai gegap gempita. Ya mungkin kalau gotong royong sudah ngesuh dalam satu kita bendeling bersama, inilah kekuatan Jawa yang luar biasa. Tanpa kita melakukan anjang sana dan kita memperjuangkan gotong royong, kita tidak usah bermimpi. Mengembalikan filsafat Jawa itu tidak bisa jatuh dari langit. Tapi kita harus bersikap, kita harus bertindak, dan kita harus melakukan terobosan-terobosan menghadapi era tantangan zaman ini. Gini Pak Ali, kan sekarang ini banyak ya negara berperang dengan masyarakatnya sendiri. Soalnya itu kalau sebagai orang Jawa itu untuk menghindari hal-hal tersebut, terutama di banyak negara di Timur Tengah itu kan negara berperang dengan masyarakatnya sendiri kan, itu di sana itu. Iya. Kalau kita sebagai orang Jawa itu agar tetap guyup, tentrem, nentremake bangsa lan negara itu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, gimana Pak? Jadi gini, kalau kita belajar dari peradaban Timur Tengah, dari ada perbedaan antara pandangan satu sama lain antara Wahabi dengan Sunni itu kan dah tarung. Iya. Itu sama Muslimnya. Antaranya Maronit sama Koptik, sama Kristennya juga ada perbedaan pandangan dan itu perpecahan. Tetapi di Jawa sendiri ajarannya yang luar biasa itu apa? Ya memayu Hayuning Buwono itu. Menghargai perbedaan pendapat yang bagi satu sama lain itu. Berarti kita harus berpegang teguh itu ya Pak? Iya, berpegang teguh harus memayu Hayuning Buwono. Bahkan dalam konteks memayu Hayuning Buwono itu kita belajar sejarah itu sejak zaman Sriwijaya dan Mojopahit. Di zaman Candi Borobudur itu sampai ada dua agama besar yaitu Hindu-Buddha hidup rukun dengan damai di zaman Sailendra itu. Akhirnya apa? Akhirnya sampai sekarang di Mojopahit itu. Mojopahit adalah negara Kertagama. Negara Kertagama itu negara yang mayoritas Hindu. Split Hindu, tapi ada negara kebangsaan. Buktinya apa? Dia masih memberikan ruang kepada agama Buddha dan memberikan ruang seman kerasian. Kerasian itu sekarang itu semacam penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada satu teori apa itu negara Kertagama yang luar biasa ini, yang ini model negara Kertagama akan dicontoh dalam model negara Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus itu. Jadi kita sebagai orang Jawa istilahnya tetap berpegang teguh terhadap Pancasila ya terutama. Ya, Pancasila dan Undang-Undang 45 itu tetap bermuara kita belajar kepada para leluhur dulu itu, gitu loh Mas. Dalam konteks apa? Jawa ini sebenarnya apa? Jawa ini adalah orang yang sangat adiluhur dan menghormati perbedaan pendapat. Orang-orang dulu kan istilah Kiroto Bosonya Jawa itu beneh. Nah, iya beneh. Harus beneh, ya harus tetap patut dan taat terhadap negara juga sama ya Pak. Iya, gitu. Jadi dulu itu gini Mas, kalau kita kebetulan hari ini kan masih dalam peringatan proklamasi 17 Agustus. Iya. Kalau kita bicara tentang filosofi Gruslah, jadi bangsa kita itu mendirikan negara itu walaupun tuh ada dari Partai Masyumi,
ada partai NU, ada partai Parindra, ada PNI yang notabene pendiri-pendiri negara itu, ada dari tokoh-tokoh gereja. Semuanya pakai belangkon, Mas. Mengedepankan Jawanya ini yang luar biasa. Itu ya. Seperti Romo Ignatius Yosef Kasimo itu tokoh pendiri Partai Katolik dengan Romo Ignatius Sugiopranoto. Tapi dalam rangka kita di Keraton Jogja menghadapi Sultan Hamengkubuwono dan waktu itu dengan Bung Karno, dia pakai belangkon. Maksudnya apa? Mengedepankan Jawanya. Ada tokoh Islam waktu itu Mr. Kasman Singotimojo. Dia juga pakai belangkon. Itulah yang menandakan bahwa walaupun ada berbeda pandangan apapun, dia tetap mengedepankan Jawanya dan keindonesiaan. Inilah yang harus kita contoh generasi muda ini. Kita tidak usah malu-malu pakai belangkon, pakai itu kita tidak usah malu-malu. Dulu para pemimpin dari para founding founders dari bangsa ini sudah memberikan pelajaran pada kita. Iya. Gitu loh. Jadi dulu itu kata-kata Bung sendiri waktu para pemimpin bangsa itu, dia itu pemimpin bangsa itu dia nggak mau dari bapak-bapak yang terhormat itu dari Bung Karno, Bung Hatta. Iya. Kata-kata Bung itu apa ya? Bahasanya kan dari kata pring, deling, kendele eling. Ya eling dengan mau sucinya, eling marang pemimpinnya, walaupun dia jadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin negara, tapi dia tidak sombong, dia tetap mengedepankan kerendahan hatinya, dia tidak mau dijuluki Bapak Presiden atau Wakil Presiden, tapi Bung Karno dan Bung Hatta. Maksudnya apa? Dia ada kesetaraan gender, supaya apa? Tidak ada sekat antara pemimpin dengan rakyatnya. Maksudnya Bung itu gitu loh maksudnya. Terus kembali lagi Pak Ali. Iya. Para generasi muda saat ini kan, khususnya Jawa ini kan biasanya malu Pak Ali untuk belajar Jawa. Jawa itu kan luas ya. Mungkin tembang Jawa, gending Jawa, pakaian Jawa seperti yang saya pakai ini kan rata-rata menganggap kuno menganggap itu sudah ketinggalan itu bagaimana Pak Ali untuk menanamkan konsep-konsep agar pikiran-pemikiran kayak gitu itu bisa hilang, itu gimana Pak Ali sebagai orang, terutama orang tua, untuk ngasih pitutur terhadap anak-anaknya itu? Ya kita harus sering mengadakan pendidikan karakter. Dulu itu ketika di zaman saya SD itu ada yang namanya pendidikan budi pekerti, dan sekarang itu sudah hilang. Tetapi kita sebagai anak bangsa, khususnya Putra Romo ini, waktu kekadangan sebenarnya kita harus merumuskan itu, Mas. Iya. Jadi kita tidak usah kita melebar ke golongan lain, tetapi kita sebagai warga Putra Romo sebenarnya dari yang kecil dulu, dari para putra untuk keluarga masing-masing, itu nanti kan bisa meluas, semakin meluas. Iya, merumuskan bersama bagaimana ajaran-ajaran Jawa ini bisa disajikan kepada anak-anak muda. Itu yang terpenting, itu merumuskan platform bersama. Iya. Jadi kalau kita rumuskan bersama, misalnya orang unggah-ungguh dengan orang lain, unggah-ungguh dengan sesamanya, unggah-ungguh dengan, ini sudah tidak ada, sudah hilang. Dulu itu orang itu kalau kita itu ketemu guru kita, itu menghormati luar biasa. Munduk beneran. Iya. Dalam artian apa? Dalam artian ya ngabekti marang Gustine, ngabekti marang wong tuane, ngabekti marang pemimpin, ngabekti marang gurune, ya ngabekti sesamanya. Ini kan sudah hilang nilai-nilai ini. Kalau kita tarik semuanya ngabekti marang semuanya itu, kalau memang sudah kita peras satu, lah kalau kita sudah eling betul, ya itu kan menuju ketentraman ini, gitu loh. Iya. Yang terpenting itu ya. Itu ya. Orang Jawa itu harus yo ojo lali marang Jawane, yo iso yo harus laku tentrem. Iya, laku tentrem wis ora ana apa-apa, marem, lega, aman, ayem, adem ayem. Lah adem ayem itu tanpa kita mulai dari diri kita sendiri. Keluarga kita sendiri, lingkungan kita sendiri, kekadangan kita sendiri. Siapa yang mengawali? Iya. Jadi kita dalam artian apa? Kita harus bersikap.
Tidak boleh kita itu apatisme menghadapi tahun tantangan ini, kita tidak bisa. Karena apa? Karena tanpa kita itu melakukan terobosan hari ini, karena menghadapi era tantangan globalisasi ini, tanpa kita itu mencari jati diri, kita nanti akan rapuh, Mas. Dan apa? Belanda masuk ke Indonesia itu tidak bicara berapa tentaranya, berapa pemimpinnya, tidak. Apa budaya nih? Kalau budaya sudah dikuasai, selesai, tamatlah. Karena itu kita sebagai orang Jawa, bagaimana kita menjaga jati diri ini, kita jangan sampai hilang. Roh kita sebagai orang Jawa jangan hilang. Gitu, Pak. Dalam menjaga jati diri sebagai bangsa Jawa ini, kita harus berawal dari diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, dan terutama untuk bangsa dan negara. Itu harus dijalankan. Ini mempertahankan negara dan memperjuangkan negara itu tidak hanya tanggung jawabnya presiden, tidak atau tanggung jawabnya DPR, tidak tanggung jawabnya kepada bupati atau wali kota, tetapi tanggung jawab kita bersama. Sebagai warga bangsa itu kita harus menjadi garda terdepan, bahwa negara itu adalah pemiliknya sah adalah warga bangsa ini. Yang terakhir, Pak Ali, kita sebagai bangsa Jawa ini, pesan apa yang jenengan sampaikan ini agar jati diri sebagai orang Jawa tidak hilang, itu, Pak Ali? Jadi pesan yang kita sampaikan pada kadang-kadang, apapun bentuknya pertarungan berbagai ideologi politik, ekonomi yang tidak menentu hari ini, yang penting kuncinya satu, kita harus menjaga persatuan kesatuan bangsa dalam konteks menjaga kegotong royongan, memayu hayuning buwono. Ini bagian dari proses yang kita jalankan. Mungkin Indonesia nanti akan selamat. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ali. Demikian tadi kita pulang buruk bersama Bapak Ali Mazhar. Semoga dapat bermanfaat bagi Poro Kadang dan para pemirsa channel Manunggal Roso. Semoga tetap berbahagia, tentrem, rahayu. Tentrem, rahayu.